Ya, kita lanjutkan perbincangan tadi terputus dengan Bang Masinton. Bang, kalau kita bicara soal hitung-hitungan, menarik kalau tadi disampaikan oleh Bang Mas Burhan begitu ya. Di Golkar sendiri sebenarnya di internal banyak tokoh juga. Internal juga menyuarakan banyak nama juga. Artinya sebenarnya secara rasional kan kalau ingin memilih koalisi begitu ya, pilihlah partai yang memang sudah solid juga suaranya agar memperkuat koalisi juga gitu. Tapi kalau hitung-hitungan PDIP seperti apa? Saya tegaskan lagi bahwa PDI Perjuangan itu tetap solid di bawah arahan Ibu Ketua Umum, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Nggak ada tuh suara PDI Perjuangan terpecah. Kalau Ibu Ketua Umum sudah mengarahkan, memutuskan A, ya semua kader partai pasti A. Itu tegak lurus pasti dengan keputusan itu. Ya. Nah tentu. Pilihan rekan koalisinya bagaimana? Iya, dalam membangun kerjasama politik itu kan dia tadi yang saya katakan, dimulai dengan silaturahmi, komunikasi ringan, apalagi seperti kemarin ya, diawali dengan jalan sehat, itu dengan riang gembira. Dimulai dengan hal-hal yang baik dulu ya. Iyalah, kemudian naik mobil yang mobil listrik gitu ya, yang supaya itu kan disimbolkan bahwa politik kita ke depan itu jangan lagi tercemari dengan politik identitas apa segala macam seperti itu. Nah kita kan penting menjaga ikatan-ikatan kebangsaan dalam pelaksanaan demokrasi prosedural kita itu. Bahwa nanti kemudian Bang Masinton. Ya. Ya, lanjutkan silakan, Bang. Iya. Bahwa nanti DPP partai akan memutuskan bersama siapa, mencalonkan apa, itu nanti masih perlu waktu lah, karena juga pemilunya masih panjang dan lama. Tetapi silaturahmi dan komunikasi itu harus tetap terjalin, terbangun. Sebelumnya dengan Nasdem, dengan Gerindra, dengan PKB, kemarin dengan Golkar, ya besok lagi dengan teman-teman PAN dan yang lain-lain seperti itu, P3 segala. Nah artinya disitulah peran penting politik kita itu mengedepankan aspek-aspek kepentingan nasional, aspek kepentingan bangsa. Jadi tidak melulu ketemu itu bicara tentang politik kekuasaan, apalagi kita bersama-sama dalam pemerintahan Pak Jokowi ini ya menghadapi satu krisis global gitu ya, baik energi, pangan dan lain-lain. Oke, Bang Masinton, tapi kan kita tahu ya kalau di politik itu nggak ada makan siang gratis, Bang. Nah, walaupun masih lama, cuma kalau kita boleh ancang-ancang dari sekarang. Iya, ancang-ancang dari sekarang. Ini kalau nih ya, Bang, kalau memang nantinya ada koalisi, apakah memang tujuannya untuk Pilpres 2024 atau juga masuk juga tuh untuk legislatifnya, Bang? Ya, jangankan di politik, makan di warung aja harus bayar. Nah, itu dia. Jadi gimana Bang buat Pilpres 2024 kah atau juga untuk legislatif juga? Ya tentu masih panjang lah ya. Gitu. Jadi pertama itu cara pandang kita melihat persoalan bangsa ini ya. Oke, kalau kemudian dikaitkan dengan pemilu, bagaimana kita menghadapi pemilu ini dengan riang gembira, ya, dan rakyat juga merasakan sukacita di dalam pelaksanaan demokrasi itu, tidak dalam kecemasan, kekhawatiran seperti itu. Nah, ini kan harus dimulai dengan komunikasi di antara pimpinan-pimpinan politik, partai politik seperti itu, sehingga kalau komunikasi terbangun baik, kondusivitas juga terjaga. Kemudian stabilitas pemerintahan juga berjalan bagus. Kemudian ekonomi juga bisa dalam situasi resesi, krisis gitu ya, itu bisa
kita pulihkan sama-sama seperti itu. Harapannya begitu ya Bang ya, silaturahmi lah. Tapi kalau kita lihat kemarin pantun-pantunnya saja sudah love you-an gitu kan Bang. Mobilnya warnanya sudah kuning merah. Jadi kan nggak salah juga kalau kemudian banyak pihak yang menafsirkan ini nampaknya sinyal kuat untuk koalisi. Ya itu menampakkan bahwa PDI Perjuangan dan Golkar itu kompak. Kan Oh jadi bagus. mau menunjukkan ke situ Kalau dulu ya, PDI sinyalnya Perjuangan- kompak. Artinya cukup menguat ini ya Ya. untuk ke depan. Ya kompak dulu. Kalau nggak kompak gimana mau Oke. jalan bareng? Oke, Mas Burhan udah senyum. Betul Mas kalau Anda lihat PDIP, Golkar, kompak nih mereka nih. Ya banyak alasan yang membuat kedua partai ini bisa berkoalisi. Tetapi lagi-lagi signature-nya koalisi itu kan adalah kesepakatan siapa capres-cawapres yang diusung oleh partai yang menjalin koalisi. Nah justru di situ tantangan, karena tidak semua partai politik itu punya kesamaan terkait dengan nama yang akan ditetapkan sebagai capres dan Itu, cawapres. ya. Kalau ukurannya adalah platform, misalnya menolak politik identitas, menolak menambah polarisasi di tengah masyarakat, saya kira PDI Perjuangan dan Golkar satu halaman di situ, on the same page di situ. Ya. Tapi kalau bicara soal Golkar kan sebenarnya kan kita harus bicara soal, ya. Mas Burhan, kalau kita bicara soal Golkar kan, mohon maaf, kita kan juga harus bicara soal PKB dan Caiminnya ya. Bukan. Kalau bicara Golkar berarti karena Golkar bagian dari KIP, mungkin ada diskusi dengan PAN dan P3. Kalau PKB kan koalisinya dengan Gerindra. Nah, P3 dan PAN itu juga tidak ada persoalan saya kira untuk berkoalisi dengan PD Perjuangan. Dan PD Perjuangan tentu membutuhkan koalisi dari Partai Islam. Karena bagaimanapun dua pilar penting bangsa kita ditopang oleh dua unsur utama ya, yaitu nasionalisme dan agama. Jadi pada dasarnya ketika berhasil menjalin koalisi dengan Golkar, itu satu paket juga dengan P3 dan PAN yang tentu sangat baik ya buat PD Perjuangan untuk menjalin koalisi di dalamnya. Cuma masalahnya capres-cawapresnya cukup kuat itu saya kira yang... Nah itu masalahnya capres-cawapresnya nih Mas. Yang kita juga bertanya-tanya, kalau kita sempat mendengar ada pernyataan dari sesepuh di Golkar begitu ya, yang menyatakan Anies nih yang calon terbaik. Loh, kok di Golkar sendiri aja sudah ada yang berbeda, begitu pula juga di PDIP gitu loh Mas. Ya kalau usulan dari orang per orang kan bukan merupakan keputusan ya. Keputusan partai itu adalah berdasarkan keputusan resmi yang diambil oleh mekanisme masing-masing partai. Kalau PD Perjuangan keputusan resminya ada di tangan Ibu Mega. Kalau Golkar keputusan resminya tertingginya di Munas. Kemudian ada juga level di bawahnya ada Rapimnas dan seterusnya. Nah kalau orang per orang misalnya Akbar Tanjung mengusulkan Anies Baswedan, sepanjang usulan tersebut belum diputuskan melalui jalur resmi, saya kira Golkar belum punya kesimpulan apapun kecuali keputusan terakhir bahwa mereka akan mencapreskan Erlangga. Oke, Mas, jadi artinya kalau Anda lihat berarti ini nanti akan ada berapa poros ya ke depan? Nah kalau dilihat dari hitung-hitungan di atas kertas per hari ini masih mungkin munculnya 4 poros dengan asumsi PDI Perjuangan tidak tidak berkoalisi dengan partai lain. Dan kemungkinan ini kecil, karena kalau kita lihat Pilpres 2004 sampai 2019, PDI Perjuangan tidak pernah maju sendirian. Ya, jadi kemungkinan besar bisa 3, bisa 2, bisa juga 1. Jadi lagi-lagi sangat dinamis, sangat tergantung oleh hasil lobby-lobby politik antara Bung Masinton dengan kawan-kawan. Jadi saya kira itu yang menentukan per hari ini, karena sangat cair. Dan dinamika itu ditentukan bukan hanya dinamika di tingkat elit, tapi juga dinamika di tingkat massa. Yaitu apakah publik itu sudah mengerucut ke 1-2 nama atau tidak. Nah per hari ini tidak ada calon yang dominan. Artinya konsolidasi di tingkat massa maupun konsolidasi di tingkat elit itu sama-sama masih perlu kita tunggu. Gitu. Iya.
Sama-sama kita tunggu juga nanti bagaimanakah minggu-minggu ke depannya nih Iya, betul. rekan-rekan olahraga paginya. Apakah ada pertemuan dengan partai-partai lainnya begitu ya? Terima kasih banyak Mbak Masinton, terima kasih banyak Mas Burhan pagi hari ini. Salam sehat untuk Sama-sama. semuanya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Mbak Maria. Oh, Iya, Dan- sama-sama Bang. Waalaikumsalam. Iya. Oke. Seru ya. Seru ya, walaupun ngobrol-ngobrol santai begitu ya. Juga kemarin juga olahraganya santai, pertemuannya nampaknya lebih cair dan lebih santai. Tapi kan kita juga nggak tahu apakah ini pertanda koalisi atau enggak. Bahkan PDIP sendiri tadi juga menjawab ya, masih Kompak. Itu kuncinya, kompak. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu ya pemirsa ya. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda.